Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Untuk jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, maupun seluruh orang-orang yang menyaksikan saat ini, ibadah saat ini, kiranya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amen. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap di dalam hubungan dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, biarlah hubungan kita dengan Tuhan tetap baik. Dan saat ini kita akan beribadah bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan kehidupan kita, hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita angkat satu pujian untuk memulaikan ibadah kita saat ini. Kita angkat pujian Kaulah Segalanya. Ya Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kita, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku harus dan lapar akan Engkau. Sama-sama, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi pujian dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku harus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku,
sekalian, kasih Allah tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Untuk itu, ini juga mengajarkan kita untuk terus mengasihi Tuhan tanpa henti. Oleh sebab itu saat ini, pujian ini juga mengajarkan kita untuk terus mengasihi Tuhan, sebab Dialah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama secara fisik, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan pun ada di sana bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini, sebab Engkau Tuhan luar biasa bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan Engkau urapi, lakukan otoritas dari Allah, sehingga kami dapat melayani Engkau Tuhan dengan baik, dan semuanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami alaskan doa kami ini, dan kami mau mulaikan ibadah kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Shalom. Shalom. Damai sejahtera dari Allah kiranya melimpah atas kehidupan kita. Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Amen. Dia sangat baik, Dia menjaga kehidupan kita. Untuk itu mari kita tinggikan pujian. Ya, kita tinggikan Allah dengan pujian. Allah itu baik. Dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih setianya tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juganya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juganya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selalu. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus itu luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juganya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih
setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus itu luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus itu luar biasa, Yesus luar biasa. Yesus itu luar biasa, Yesus luar biasa. Yesus itu luar biasa. Amin. Allah kita luar biasa bagi kita. Dia menyediakan segala keperluan kita menurut kehendaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk segera mendengarkan firman Tuhan. Kita merenungkan bersama-sama. Saat ini kita siapkan hati kita, dan untuk itu kita angkat pujian ini bagaikan bejana. Biarlah kita memiliki hati yang rendah hati untuk bisa dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana, Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. kita pujian dari awal bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
Biarlah kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini dan atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian yang indah. Itu lahir dari hati kami yang tulus Bapa. Biarlah pujian ini senantiasa menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau seperti bejana yang senantiasa dibentuk seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau nyatakan setiap kesalahan kami. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat, otoritas, dan kebijaksanaan dari Allah senantiasa Tuhan limpahkan, sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat, bahkan seluruh pemirsa yang ada dimanapun mereka berada, biarlah lawatan Tuhan senantiasa mereka alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Satu. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bertemu lagi di dalam keadaan yang tepat semacam ini, yaitu kita beribadah di dalam rumah kita sendiri. Maafkan saudaraku kalau tadi ada sedikit bermasalah dengan rekaman ini, oleh karena ada gangguan mengenai sinyal atau apa itu tadinya. Tapi sekarang kita akan kembali berkonsentrasi di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan segera memulaikan ibadah ini dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-1 dan yang ke-2. 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Terus ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu atau kita diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Kata-kata ini, kalimat ini saudaraku, perlu kita waspadai dan perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oleh Injil itu kita ini diselamatkan. Amin. Oleh karena memang Injil itu adalah berita baik untuk keselamatan umat manusia. Tetapi ayat berikutnya itu harus menjadi satu warning di dalam kehidupan kita. Asal kamu teguh berpegang padanya. Terus seperti yang telah kuberitakan kepadamu, iya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kita bisa loh saudaraku, kita tahu Injil, mengenal Injil, tetapi kepercayaan kita
tidak dibarengi atau tidak diekspresikan bagaimana kita berjalan di dalam ketentuan-ketentuan Tuhan yang ditetapkan di dalam Injil Tuhan. Ini sepertinya kita menipu diri kita sendiri. Wujud kita orang Kristen, mulut kita penuh dengan ucapan-ucapan tentang Yesus, tetapi perjalanan hidup kita justru sebaliknya. Orang semacam ini, saudaraku, menurut firman Tuhan, dia bukan orang Kristen yang sejati dan dia tidak bertumbuh, bahkan dikatakan sia-sia pengikutannya. Saya ingin langsung aja, saudaraku, bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan dia menjalankan Injil itu dengan sepenuhnya, dia pasti punya keselamatan yang bisa dipastikan sebagaimana firman Tuhan mengatakan, saudara. Orang yang mengenal Yesus, orang yang berjalan di dalam Injil Tuhan, ciri yang tidak bisa dipungkiri, saudara, ia senang berada atau dia bersukacita apabila dia berada di dalam suatu penggembalaan. Orang yang tidak suka di dalam penggembalaan adalah domba-domba liar, saudaraku, yang dikatakan dia tidak berpegang kepada Injil itu. Mudah saja, saudaraku, kalau kita melihat seorang yang mengaku dirinya Kristen dan dia mengaku bahwa dia mengenal Yesus, mengenal Injil, tetapi kalau hidup rohaninya dia di luar penggembalaan, maka sudah bisa kita pastikan, saudaraku, bahwa orang ini hidup di dalam bahaya besar. Untuk meyakinkan, saudaraku, bagaimana orang yang hidup di dalam penggembalaan itu, dia terpelihara hidupnya. Kita baca di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-10. Ayat ini terkenal, saudaraku, tetapi sering kita melupakan. Pagi hari ini, coba kita menggali lagi ingatan kita tentang firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah kita alami. Sekarang kita dengarkan sekali lagi untuk membaharui pengalaman-pengalaman hidup kita. Ayat yang ke-27 Yohanes 10 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini predikat orang Kristen, saudaraku, yang berada di dalam naungan keselamatan Tuhan. Istilahnya, predikatnya ialah sebagai domba-domba yang terpelihara oleh Sang Gembala Agung, saudaraku. Terus, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Orang itu akan mendengarkan suara Tuhan. Domba-domba ini merindukan mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan juga mengenal mereka, mengenal domba-domba itu, mengenal suara domba-domba itu. Dan domba-domba itu mempunyai ciri yang khas. Dia selalu mengikuti kemana gembala itu berjalan. Saudara, kita mempunyai gembala agung, saudaraku. Kalau di bumi ini, di dalam setiap gereja itu ada gembalanya. Tetapi baik gembala di bumi ini maupun sidang jemaat, di hadapan Tuhan, kita semua ini adalah domba-domba yang mengikut kemana Gembala Agung itu pergi. Kemudian apa yang terjadi jikalau hal itu kita kerjakan di dalam hidup ini? Selanjutnya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Memberikan hidup yang kekal artinya
kehidupan yang tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Kepada siapa? Kepada domba-domba itu. Terus, dan mereka pasti tidak akan binasa. iya, ini luar biasa loh. Bukan mereka itu mudah-mudahan tidak binasa, bukan. Tetapi firman Allah ini menjamin kehidupan kita dan mengatakan dengan tegas, pasti tidak akan binasa. Pasti loh saudaraku. Jadi tidak ada mungkin, mudah-mudahan. Tidak ada itu. Amin. Kepastian di dalam Tuhan itu adalah pasti. Kepastian di dunia ini adalah ketidakpastian. Jadi sangat beda, saudaraku. Pasti tidak akan binasa. Terus Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Bukan sampai hari Minggu, bukan sampai setahun lagi atau 5 tahun lagi, tidak, saudaraku. Pasti mereka itu tidak binasa sampai selama-lamanya, berarti di dalam kehidupan yang kekal dan terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Amin. Terus, Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. dan seorang pun, saudara tahu seorang ini siapa yang dimaksud? Orang siapa? Tidak seorang pun, seorang di sini yang dimaksud ialah iblis atau kuasa dosa yang mematikan itu. Iblis itu, saudaraku, tidak seorang pun bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ini jaminan yang luar biasa, saudaraku. Jaminan yang luar biasa. Dikatakan tidak seorang pun bisa merebut kita dari tanganku. Ayat selanjutnya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Iya. Berarti saudaraku, kapan kita bisa merasakan bahwa kita ini damai sejahtera di dalam tangan Tuhan? Yaitu pada saat hati kita ini, saudaraku, merindukan suatu penggembalaan dari Yesus, dari Tuhan kita sebagai Sang Gembala Agung. Dan bagaimana sikap kita berpegang kepada Injil, supaya kita tahu bahwa kita tidak sia-sia di dalam kita mengikuti Tuhan. Kita kuatkan perkataan kalimat-kalimat ini, saudaraku. Kita kembali di dalam 1 Korintus 15 tadi, ayat yang kedua. Kita kuatkan ini, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Ayat yang kedua demikian, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kita selamat. Ya, kita selamat. Tidak usah ragu-ragu. Terus, Asal kamu teguh berpegang padanya. perkataan atau kalimat ini perlu kita perhatikan. Asal kita teguh berpegang padanya. Mungkin saudaraku, kita tidak mengatakan berlebih-lebihan. Mungkin tangan kita tidak mampu oleh karena kelemahan kita. Kita tidak lagi bisa berpegang oleh karena keterbatasan kita. Saudara tidak usah khawatir dalam hal ini, saudara. Jikalau kita tetap berniat untuk tidak melepaskan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan itu juga sudah memegang tangan kita. Saudara tahu ada suatu peragaan, saudaraku, saya akan peragakan dengan tangan saya sendiri, bahwa tangan kiri kita ini adalah tangan manusia yang dia berpegang pada tangan Allah. Dan tangan kanan ini adalah tangan Allah yang dia juga memegang tangan kita. Apabila tangan kita ini lemah, saudaraku, tangan manusia ini lemah, dan dia suatu saat terpaksa oleh karena keterbatasannya melepaskan
tetapi dengan satu niat bahwa dia tidak ingin melepaskan, maka saudara, tangan Allah ini lebih kuat dari tangan siapapun juga, dan dia tidak akan melepaskan tangan kita sekalipun tangan kita terlepas dari tangan Tuhan. Ini hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang bisa merasakan. Jadi saudaraku, hendaknya kita tetap di dalam hati dan niat kita berpegang kepada tangan Tuhan, dan Tuhan juga akan memegang tangan kita. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Ini saudaraku sebagai suatu peragaan yang sangat sederhana bagaimana kita mengikut jejak Tuhan kita. Saudara, sekarang kita akan langsung di dalam firman Tuhan yang akan kita terima sebagai inti pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita tetap berkisar, saudaraku, di dalam 1 Petrus 1. Oleh karena di sana saya menemukan sangat luar biasa apa yang bisa kita gali di dalamnya. Kita akan melihat, saudaraku, bahwa bagaimana masa depan kita yang berada di dalam tangan Tuhan ini mempunyai suatu tujuan yang pasti, yaitu kita akan mengalami kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita membaca, saudaraku, di dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara perhatikan, jikalau kita ini tetap pada jalan Tuhan, kita berpegang kepada Injil Tuhan, maka perjalanan hidup kita ini, saudaraku, akan tergembala dengan baik oleh firman Allah itu sendiri, dan kita akan dijanjikan akan menemukan suatu janji Tuhan yang mengatakan kita akan menerima bagian kita yang tidak dapat binasa. Artinya kita akan menerima satu bagian yang kekal, dan jelas dikatakan tidak binasa, satu. Yang kedua, tidak cemar. Yang ketiga, tidak dapat layu. Di mana bagian kita ini tersimpan? Di dalam surga. Berarti, saudaraku, kita akan memanfaatkan itu sepenuhnya apabila kita berada di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan surga. Ini merupakan sesuatu yang hebat, saudaraku. Di dalam dunia ini, saudaraku, kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat. Inilah iman, saudaraku. Kita berjalan di dalam iman kita. Coba, saudaraku, kita lihat lagi apa yang tidak binasa itu. Yang tidak binasa itu adalah tubuh surgawi, tubuh ilahi yang sudah kita baca minggu lalu di dalam 1 Korintus 15. Tetapi coba sekarang kita akan yakinkan kembali, saudaraku, supaya kita mengenali lebih jauh janji Tuhan ini. Kita melihat di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai ke 18. Ini janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau di Korintus 15, 1 Korintus 15, kita mendengar bahwa tubuh kita akan diubahkan, yang mati akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. Hal itu diulang lagi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, yang merupakan suatu kalimat-kalimat ilahi, penghiburan bagi kita yang masih hidup di dalam pengharapan ini. Kita baca ayat yang ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Iya.
Tuhan tidak suka kalau kita ini tidak mengenali apa yang akan kita dapatkan, saudaraku, di alam kekekalan ini, saudaraku. Bagi orang-orang yang telah meninggal, kita tahu kemana mereka itu pergi dan apa yang mereka alami, saudaraku. Terus, supaya kamu jangan berduka cita. iya, Seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. kita ini punya pengharapan, saudaraku. Apabila kita mengalami suatu masalah kematian dan lain sebagainya, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, pastilah, saudaraku, sebagai manusia biasa, kita ini akan mengalami duka cita oleh karena kita tidak lagi melihat dia hidup bersama dengan kita di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan larut di dalam hal yang semacam itu, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi kita ini masih punya pengharapan, saudaraku. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang lain, dia tidak punya pengharapan yang jelas. Terus, Karena jikalau kita percaya nah ini, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Yesus itu sudah mati, namun dia bangkit kembali. Terus, maka kita percaya juga iya, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. iya. Jadi kita punya bayangan, saudaraku. Sesenang-senangnya kita di dunia ini, saudaraku, jauh lebih senang, jauh lebih baik dari mereka yang sudah berdiam bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus. Mereka jauh lebih berbahagia daripada kita yang masih tinggal di dunia ini. Orang-orang yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus, Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, iya, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, mulai menyentuh tentang kedatangan Tuhan. Jadi kita yang masih hidup di dunia ini ada di dalam masa penantian, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan. Terus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. iya, mendahului dalam hal apa? Terus, Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu sangkakala itu berbunyi atau nafiri itu berbunyi. Terus, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru iya, dan sangkakala Allah berbunyi, tanda dari hari kedatangan Tuhan. Jadi kita sekarang di dalam penantian hari itu, saudaraku. Terus, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus Iya. akan lebih dahulu bangkit. iya, jadi mereka yang sudah mati, mereka itu akan dibangkitkan kembali. Tetapi saudara ingat bahwa kebangkitan mereka itu tidak mungkin dengan tubuh yang fana. Jadi pada waktu kebangkitan mereka itu, mereka akan segera memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yang sekarang tersimpan di dalam surga, yaitu mereka akan memperoleh tubuh kebangkitan yang tidak akan binasa lagi. Terus, Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, iya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. maka kita yang masih hidup kemudian akan mengalami keubahan di dalam tubuh yang fana ini untuk memperoleh tubuh sorgawi yang mulia, dan kita menyongsong kehadiran kedatangan Yesus di awan-awan untuk kita menempati di dalam suatu kerajaan yang abadi. Dan di sanalah, saudaraku, segala apa yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi milik kita, dan segera kita akan
memanfaatkannya, yaitu tubuh yang tidak akan binasa dan kekudusan yang tidak akan tercemar. Oleh kekudusan itu, saudaraku, bukan seperti kita di bumi ini, tetapi kekudusan itu permanen. Tidak lagi kita bisa dicemarkan, oleh karena kita sudah berada di dalam kerajaan surga. Dan kemudian ada sesuatu yang tidak akan layu, yaitu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana Tuhan akan menggenapi segala apa yang dijanjikan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perkara yang sangat menarik, saudaraku, di dalam hal ini. Saya tidak akan berlama-lama di dalam janji Tuhan mengenai tubuh yang tidak akan binasa, kekudusan yang abadi, yang kekal, yang tidak akan dicemarkan lagi, dan kemudian ada sesuatu kemuliaan yang tidak akan layu. Itu semua dipastikan bahwa pada waktu Yesus datang, kita akan menikmati itu semua. Hanya, saudaraku, saya sekarang akan berfokus kepada 1 Petrus 1 ini, di dalam ayat yang ke-13. Kita mulai di sana. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Sebab itu siapkan akal budi. Akal budi ini, saudaraku, diberikan Tuhan hanya kepada manusia. Oleh karena manusia itu diberikan suatu instrumen di dalam bentuk akal budi, untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Bukankah Tuhan pernah mengatakan, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga dengan segenap akal budimu. Salah satu instrumen yang luar biasa ialah akal budi manusia ini, saudaraku, tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ini yang termulia di dalam kehidupan manusia. Kalau kekuatan, mungkin hewan itu jauh lebih kuat. Jiwa atau watak, hewan itu juga punya karakter, punya watak. Apapun, saudaraku, punya perasaan, juga ada, naluri namanya, hewan. Tetapi manusia ini punya kelebihan satu, akal budi. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, siapkan akal budi itu. Jangan dibiarkan mubazir. Apa yang harus kita lakukan dengan akal budi kita? Lanjut. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Iya. Jadi saudaraku, akal budi itulah yang bisa mengenali kasih karunia Tuhan dan menjadi dasar akan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Maka kekuatan Injil itu terisi penuh dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Apa sih isi Injil itu? Makanya saudaraku, kita sebagai orang-orang Kristen, terutama orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik, itu sangat menyepelekan. Ada satu yang di dalam liturgi, saudaraku, yang dikatakan adalah credo para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke alam barzah.
pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati dan seterusnya. Saudara, itu semua adalah isi dari Injil, ringkasan dari Injil, yang merupakan suatu syahadat bagi kehidupan orang-orang Kristen. Tetapi seringkali hal itu disepelekan dan kita sudah lama tidak mengenal, tidak mengingat hal itu. Ini semua, saudaraku, bisa kita lakukan oleh karena kita diberikan akal budi oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengingat hal-hal yang baik itu di dalam kehidupan kita. Letakkan pengharapan itu seluruhnya atas kasih karunia, atas janji-janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada waktu firman Tuhan itu dinyatakan. Terus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Iya, kita mengingat, saudaraku, pada masa lalu kita adalah masa kekelaman, suatu masa kebodohan sebelum kita mengenal akan Yesus. Kita selalu mengenangkan hal itu, saudaraku, supaya kita tidak melupakan bagaimana kebaikan Tuhan. Manusia ini diberi suatu memori, saudaraku, supaya kita mengingat. Kita mengingat itu bukan untuk membangkitkan perkara-perkara yang lama yang harus kita ulangi, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengingat, terutama mengingat kebodohan kita pada waktu kita jauh dari Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Ini yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kita mengingat hal ini bukan supaya kita itu mundur, tetapi supaya kita ini, saudaraku, tidak mengulangi kebodohan-kebodohan itu. Tidak mengulangi kebodohan-kebodohan itu. Nah, kita masuk sekarang di dalam kedalaman yang lebih dalam lagi, yang lebih penting, ayat yang ke-15. Demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, Iya. sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Iya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya. Saudara lihat ya, bahwa di dalam anugerah-anugerah Tuhan itu, saudaraku, kita tidak bisa, orang Jawa bilang sandek sanyet gitu ya. Jadi menjadi orang yang baik itu dari orang jahat kemudian jadi orang baik, itu tidak bisa, saudara. Harus bertahap-tahap. Orang baik untuk menjadi jahat, itu pun juga dia harus mengalami degradasi dalam kehidupannya. Tidak mungkin dia langsung menjadi orang yang jahat. Demikian juga dengan rohani kita. Kita akan menjadi kudus bertingkat-tingkat, semakin hari semakin kita dikuduskan. Tetapi ada tujuan yang pasti, yaitu kita menjadi kudus sebagaimana Yesus itu kudus. Mengapa, saudaraku? Mengapa kita harus menjadi kudus? Oleh karena, saudaraku, kekudusan inilah yang sangat didambakan oleh Tuhan. Oleh karena senyampang kita masih ada di bumi ini, kekudusan itu sudah kita kerjakan. Dan kekudusan itu sudah menjadi bahagian kita sejak kita di bumi ini. Dan Tuhan ingin di dalam kekudusan ini, saudaraku, Tuhan mau memakai kehidupan kita. Tadi tanpa sengaja, saudaraku, nyanyian terakhir tadi mengatakan, jadikan aku alat yang dibentuk, yang ada di dalam rumahmu. Saya mendengar itu, saya sangat bersyukur
Oleh karena saya juga mengingat nyanyian itu diangkat dari suatu ayat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, saudara. Kita lihat ayat yang ke-20. Inilah tujuan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, yang masih tertinggal di dalam dunia ini. Bukankah Tuhan Yesus di dalam doanya yang mengatakan, aku mengutus mereka seperti Bapa mengutus aku. Jadi kita ini, saudaraku, mendapat tugas sebagai duta Allah yang melayani Tuhan di dalam bumi ini. Tetapi kita berada di dalam kekudusan. Ayat 20 kita mulai baca. Dalam rumah yang besar, Di dalam rumah yang besar, di dalam gereja Tuhan atau di dalam dunia ini, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ya, melainkan juga dari kayu dan tanah. ini yang dikatakan bertahap-tahap itu, saudaraku ya. Ada tanah, ada kayu, ada perak, ada emas. Ini yang ada di dalam bumi ini, saudaraku. Kekudusan itu bertahap-tahap. Tetapi tujuannya ialah emas seperti Yesus. Sesuatu yang mulia, kekudusan yang mulia. Mungkin kita ini dipersilakan untuk memilih. Ayo, silakan kita pilih. Apakah kita mau mengatakan aku ini emas, aku ini perak, aku ini kayu, aku ini tanah liat? Silakan. Silakan. Asal saudara bisa membuktikan, asal kita bisa membuktikan. Terus, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, emas itu dipakai untuk maksud-maksud yang mulia. dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Dan yang terakhir, kayu, tanah liat itu untuk yang kurang mulia. Terus, Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ada kaitannya dengan kekudusan tadi, saudaraku. Jadi kekudusan itu kita perjuangkan dan itu bertahap-tahap sampai seperti Yesus. Tetapi orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, terus ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, Iya. dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya. Saudara, sampai di sini saudara tentu paham ya. Jadi kehidupan kita ini sebagai orang yang berpegang pada firman Tuhan, kepada Injil, maka kita ini mendapat suatu perlindungan yang mutlak dari Tuhan. Kecuali kalau kita dengan sengaja memang kita melalaikan atau tidak mempedulikan Injil itu, maka kita sia-sia disebut sebagai orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang sejati menjadi milik Yesus, mempunyai tanda bahwa dia suka digembalakan. Dan di dalam penggembalaan itu ada jaminan keselamatan yang luar biasa. Dan ada janji-janji Tuhan, bukan untuk yang sekarang, tetapi untuk yang masa yang akan datang, yang kita imani sejak kita hidup di dunia ini. Tetapi untuk mencapai hal-hal itu, saudaraku, maka salah satunya ialah akal budi kita harus kita manfaatkan untuk kita selalu mengharapkan itu di atas kasih karunia, yaitu korban Kristus. Ini yang Tuhan anjurkan kepada kita. Dan di dalam dunia ini, saudaraku, kita diberikan kesempatan untuk memproses kehidupan kita dari hari ke hari untuk kita dikuduskan menjadi seperti Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam kekudusan bertahap-tahap ini, saudaraku, Tuhan ingin memakai kehidupan kita. Ini planning, saudaraku. Planning Tuhan yang harus kita kenal. Baik itu emas, baik itu perak, baik itu kayu atau tanah liat, silakan saudara berhak untuk memilih. Kalau memangnya saudara merasa pantas untuk itu.
Tetapi yang penting saudaraku, saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam firman Tuhan ini yang bisa kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ini merupakan satu contoh kerendahan hati saudaraku. Di dalam pemakaian Tuhan atas kehidupan kita ini, dalam hari-hari yang kita lewati ini, kita bisa melihat bagaimana seorang rasul yang banyak menulis dari apa yang kita baca dari tadi saudaraku. Dia memberikan contoh teladan kerendahan hatinya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus yang hebatnya semacam itu saudaraku. Dia tidak mengangkat dirinya, aku ini kayu, aku ini perak, apalagi aku ini emas. Tidak. Ini yang harus kita contoh saudara, supaya kita jangan bersombong di hadapan Tuhan. Dia mengatakan harta atau firman Allah, atau kekayaan Tuhan, atau amanat Tuhan yang kami punyai, itu ada di dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya itu hanya tanah liat, saudara, yang tidak berharga, yang tidak berarti. Tetapi Tuhan mau memakai kehidupan tanah liat itu. Terus, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Rasul Paulus tidak mengandalkan tanah liatnya itu, saudara. Tetapi dia mengatakan kekuatan yang berlimpah di dalam hidupnya itu berasal dari Allah. Ini yang harus kita contoh, saudara, di dalam kehidupan kita ini. Jangan kita mengandalkan kemanusiawian kita. Kita boleh memakai anugerah Tuhan dalam kemanusiaan kita, tetapi jangan melampaui kemurahan Tuhan yang lebih dari hanya sekedar kehidupan sementara ini. Tetapi kita menghargai bahwa kekuatan yang kita miliki ini adalah dari Allah, bukan dari kemanusiawian kita. Terus, dalam segala hal kami ditindas, terus, namun tidak terjepit. iya, Kami habis akal, namun tidak putus asa. iya, Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. iya. Terus, Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, iya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. iya. Sampai pada puncaknya, Rasul Paulus mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Kristus. Dia menjadi satu di dalam kematiannya dengan Kristus di dalam tubuhnya. Mengapa? Supaya kehidupan Yesus itu juga menjadi satu kenyataan di dalam kehidupannya. Waduh saudaraku, saya membaca ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang ini yang bernama Rasul Paulus ini mengalami aniaya yang luar biasa di dalam pengikutannya kepada Yesus. Dia dipakai oleh Tuhan sedemikian hebat, tetapi dia tetap mengandalkan bahwa dia bisa melakukan itu semuanya hanya oleh karena Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Ini yang patut kita contoh, saudara. Sebagai ayat yang terakhir, kita melihat di dalam ayat yang ke-16 dari 2 Korintus 4 ini. Demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak kecewa. Kami tidak menjadi tawar hati kami. Terus, Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
dia semakin merosot secara lahiriah. Tetapi di dalam kemerosotan lahiriahnya itu, saudaraku, ada suatu sukacita yang semakin memuncak. Oleh karena dia semakin dekat kepada pengharapannya, yaitu ia ingin menggunakan manusia yang baru, manusia surgawi, tubuh surgawi, kekudusan yang tidak tercemarkan, mahkota kemuliaan Allah yang tidak akan layu. Itu yang dia rindukan. Sehingga dalam kekuatan pengharapan itu, sekalipun secara fisik dia merosot, tetapi sebetulnya dia merasa bahwa dia semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada hari bahagia itu. Meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot terus, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, iya, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. iya. Inilah saudaraku pentingnya kita selalu kembali kepada naungan firman Allah, pada pegangan kita. Jangan kita lepaskan. Apakah kita ini sia-sia menerima firman Tuhan dan kemudian tidak kita pakai, tidak kita manfaatkan? Di situ Rasul Paulus mengatakan, masakan itu sia-sia. Betapa sayangnya, saudaraku. Inilah yang kita renungkan pada hari ini, saudaraku. Sampai jumpa di dalam minggu mendatang. Dan kita akan melanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Tetap kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Hendaklah roh kita berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian dari Psalm 139. Alat pendamaian. Tuhan, dengarlah seruanku di saat kegersangan melanda hidup manusia. Tuhan mohon belas kasihan-Mu, berikanlah kemurahan-Mu, nyatakan kuasa kurban-Mu yang mampu menolong umat-Mu. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa iman di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan bagi yang berputus asa. Baik dua. Tuhan, dengarlah doaku. Oh Tuhan, dengarlah seruanku di saat
korbanmu yang amat suci. Nyatakan kuat kuasa korbanmu yang mampu mengangkat umatmu. Refren 2. Jadikan hidupku alat perdamaianmu, membawa terang di tengah kegelapan, membawa kesukaan di tengah kedukaan. Jadikan hidupku berguna bagimu Tuhan. Refren 1. Jadikan hidupku alat perdamaian. Itu kerinduan kita kepada Tuhan. Membawa iman di tengah kebimbangan dunia, di dalam kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian. Di tengah kebencian kita membawa harapan bagi yang berputus asa. Bait 2, Refren. Jadikan hidupku alat perdamaianmu, membawa terang di tengah kegelapan, membawa kesukaan, membawa kesukaan di tengah kedukaan. Jadikan hidupku berguna bagimu Tuhan. Saudara, nyanyian ini sangat menginspirasi saya sejak saya muda. Sejak saya berada di penggembalaan di Surabaya sebagai seorang muda, kaum muda, saya mendengarkan syair-syair dari lagu ini. Saya sangat merindu hal itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan ketidakpercayaan, Engkau mau memakai kehidupan kami sebagai tanah liat yang tidak berharga ini Tuhan. Namun bejana tanah liat ini tidak berharga ini berada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun bentuk kami, apapun keadaan kami masih mempunyai pemilik. Kami masih punya perlindungan. Bahkan Tuhan, Engkau sebagai pemilik hidup ini, Engkau masih berkemurahan untuk memakai bejana yang tidak berharga ini. Tuhan, amanat Tuhan ada di dalam hati kami. Sehingga jikalau kami ini sebagai tanah liat Engkau tampilkan,
maka sungguh kekuatan itu bukan dari manusiawi kami, tetapi amanat Tuhan itulah yang mendorong kami, memberikan kami kekuatan untuk kami tampil di tengah-tengah dunia yang semacam ini. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Namun kami merindu Tuhan, supaya pemakaian Tuhan itu jangan hanya terbatas kepada kami ini, tetapi pemakaian Tuhan itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Engkau pakai Tuhan, masih banyak tanah liat yang lain yang bisa Engkau kuduskan, yang bisa Engkau layakkan untuk tahan di dalam rumah-Mu, untuk menjadi pemilikan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai. Terutama Tuhan, kami teringat ada sidang jemaat-Mu, sidang jemaat Lumajang, GPT Lumajang, GPT Jatiroto. Tuhan, kami tidak jumpa muka dengan mereka, tetapi roh kami menyatu dengan mereka. Kami doakan mereka, Tuhan, supaya mereka juga menjadi satu di dalam Engkau. Mereka mendapat kesempatan yang sama untuk memuliakan Engkau di dalam hidup mereka. Pakai kehidupan mereka, Tuhan. Kuduskan mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan biarlah suatu saat Tuhan kami akan berjumpa di awan-awan yang permai, pada saat Engkau datang kembali untuk menyambut kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan mohonkan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan firman di dalam online ini. Terutama bagi jemaat Jatiroto, jemaat Lumajang. Tuhan, kiranya berkat anugerah, kasih, kemurahan Allah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semua, di dalam berkat-berkat yang dalam bentuk kebahagiaan kekal dari Allah, keselamatan yang kekal dari korban Kristus, dan dalam persekutuan yang indah berserta dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh, jiwa, roh kami, Tuhan, supaya kami tetap segar di dalam Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Segala doa, segala permohonan berkat ini kami mohonkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Terlebih dahulu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kami semua tim, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah meluangkan waktunya untuk setia mendengarkan firman Tuhan ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, setiap hari kami akan bagikan rekod-rekod firman Tuhan. Mungkin itu hanya berkisar 10-15 menit, namun kiranya boleh selalu didengarkan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan ke gereja kita, atau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan persepuluhan dan lagi sibuk atau tidak berani keluar, langsung SMS saya aja Bapak Ibu Saudara, atau chat saya aja pribadi. Saya akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara dan akan mengambil persepuluhan itu dan akan memberikannya ke bendahara gereja kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang
berulang tahun mungkin kami akan datang. Jikalau Bapak Ibu ingin didoakan sakit atau berulang tahun, SMS kami aja Bapak Ibu Saudara, chat kami aja. Nanti kami akan datang ke tempat Bapak Ibu Saudara, karena kami akan stay 24 jam untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, dan juga untuk sekolah minggu kami akan selalu memberikan video-video untuk sekolah minggu, baik itu berbentuk renungan, animasi ataupun drama. Bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara kiranya boleh digerakkan untuk tetap mendengarkan ibadah sekolah minggu yang akan diselenggarakan setiap hari Minggu setelah ibadah live streaming. Video-videonya akan juga segera kami akan bagikan. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.